saya hormati dan saya banggakan, izin Prof, izin Bang Ferry, Bang Adi, saya coba ingin merespon terkait dengan publikasi yang dipublikasikan oleh International IDEA. Next slide. Bicara tentang praktik demokrasi Indonesia, tentunya kita tahu ya bahwa kalau bicara tentang tahapan demokratisasi sejak 2004 Indonesia memasuki tahapan konsolidasi demokrasi, dan itu pun didokumentasikan dalam dokumen pembangunan, khususnya dalam RPJMN. Presiden SBY pada tanggal 15 November mengesahkan RPJMN untuk 25 tahun mendatang. Sejak tahun 2004 Indonesia memasuki tahapan konsolidasi demokrasi. Tapi tentunya dalam kita berdemokrasi ya, ini sangat dinamis ya. Kenapa sangat dinamis? Karena di dalamnya ada kebebasan. Dan disinilah tantangan kita bersama sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang sejak lama kita sudah menegaskan diri sebagai negara demokrasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Karena naskah Undang-Undang Dasar 1045 itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Menegaskan negara kita adalah negara demokrasi, dan tidak sekedar negara demokrasi tapi sebagai negara demokrasi konstitusional. Dan bahkan kalau kita merujuk pada pemikiran ya seorang tokoh besar dari Sumatera Barat ya, Datuk Ibrahim atau dikenal dengan Tan Malaka, dalam buku Narasi Republik, bangsa Indonesia sudah mengenal demokrasi jauh sebelum Indonesia menyatakan diri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu dapat kita baca dalam buku Narasi Republik yang ditulis oleh Tan Malaka. Beliau tulis dalam perjalanan pulang dari Den Haag ke Jakarta. Ini ada data pada tahun 2020, ya Indonesia sudah dikatakan mengalami erosi demokrasi. Ya. Tentunya apa yang dikemukakan ini juga ada landasannya, ya, dan memang pada waktu itu kita bisa lihat 2017 bagaimana praktek pemilihan atau kampanye dalam pemilihan atau pilkada serentak itu sudah diwarnai dengan hoax, disinformasi, persekusi politik, pedagogi politik dan lain sebagainya. Tentunya apa yang dikatakan oleh International IDEA, demokrasi Indonesia sama seperti negara-negara lainnya mengalami erosi ya, seperti India, Sri Lanka, Filipina, tentunya tidak kita bantah. Bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, apa yang dikatakan ini menjadi motivasi bagi kita bersama sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, untuk membangkitkan kembali demokrasi kita sebagaimana yang menjadi amanah dari para pendiri bangsa. Next slide. Next slide. Dalam surat saya membaca tentang GSOD, Bang. Sehingga saya coba membuka dokumen GOCD ini, dan ternyata di sini ada 9 chapter, tapi tentunya saya tidak akan membahas 9 chapter ini. Saya hanya akan menyinggung pada persoalan 3 chapter, itu pun yang berkaitan dengan pemilu ya. Dengan pemilu, karena memang core bisnis kami adalah sebagai penyelenggara pemilu. Jadi saya akan coba nanti bicara tentang representative government, fundamental rights and participatory engagement yang tadi Bang Adi Aman jelaskan dalam slide terakhir tentang keterlibatan partisipatori, Bang ya. Next slide. Tadi guru kita, profesor kita juga telah menjelaskan ini ya dalam perspektif konstitusi. Tentunya kami KPU sebagai penyelenggara pemilu, saya coba ingin melihat ini dalam perspektif integritas elektoral yang saya sangat yakin ya rekan-rekan KPU ya ataupun rekan-rekan masyarakat sipil ya sudah memahami tentang konsep integritas elektoral yang sering kali ini menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu, dan bahkan integritas elektoral juga menjadi faktor penentu public trust. Dan bahkan tidak sekedar itu, tapi pada persoalan legitimasi hasil pemilu, dalam hal ini pemerintahan hasil pemilu mendapatkan legitimasi atau tidak. Jadi integritas elektoral adalah prinsip pertama yang harus kami kedepankan dan kami harus aktualisasikan. Temuan-temuan yang dipublikasikan oleh International IDEA menurut saya menarik. Ini ada representative government, participatory engagement, ada fundamental rights, tapi nanti saya akan bicara pada persoalan politik pasca kebenaran, karena dalam laporan tersebut itu ada kasus Indonesia, Bang, persoalan
disinformasi menjadi faktor yang memperlemah demokrasi di Indonesia. Tapi tentunya saya tidak bicara dalam konteks makro, saya hanya berbicara pada fakta di tahun 2019 pada saat kampanye Pilpres yang mengakibatkan polarisasi politik yang sangat tajam di masyarakat Indonesia. Bicara tentang pemerintahan yang representatif, di sini ada yang namanya elected government. Ya. Kalau kita bicara tentang Pilpres secara langsung, apa yang disampaikan tadi oleh guru kita, Prof. Saldi, itu memang ada satu konsep yang menarik dalam konstitusi kita yang sebelumnya tidak ada yang namanya pasal 6A. Ya. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 itu baru diamandemen pada tahun 2021. Artinya pasal 6A Undang-Undang Dasar itu merupakan hasil amandemen ketiga. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang hasil amandemen ketiga tentang pasal 6A ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan 5, maka kita sebagai negara demokrasi, sebagai bangsa yang mengenal demokrasi sejak dahulu, harus yakin dengan diri kita bahwa kita adalah bangsa besar. Kenapa? Sekarang kita coba kontraskan dengan sistem pemilu di Amerika, khususnya Pilpres. Amerika itu menganut sistem electoral college. Saya sangat yakin Bang Adi Aman sangat menguasai tentang sistem pemilu electoral college, Bang, ya, yang dipakai dalam pemilihan Pilpres Amerika, yang dimana warga atau pemilih Amerika hanya bisa memilih elektor. Hanya bisa memilih elektor yang nanti elektor tersebut akan rapat pada bulan Januari, kalau tidak salah, Bang, ya. Pada bulan Januari menjelang pelantikan presiden, ya, karena pemilihan presiden Amerika di minggu pertama di bulan November setiap 4 tahun sekali, Bang, ya. Jadi sistemnya dia hanya electoral college. Tapi Indonesia yang menurut dunia internasional sebagai developing country mampu atau secara berani menegaskan dengan direct election system, sistem pemilu secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Amerika saja yang mengaku sebagai kampiun demokrasi tidak bisa atau belum atau tidak mau melaksanakan Pilpres secara langsung. Jadi warga Amerika tidak bisa memilih Presiden Barack Obama secara langsung pada tahun 2008 yang terkenal sebagai presiden media sosial pada waktu itu, yang tadi Bang Ferry juga sempat singgung persoalan media sosial. Apakah media sosial ini benar-benar menjadi teknologi yang meliberasi kita semua atau teknologi yang mendestruksi demokrasi itu sendiri? Ya, tapi kita sebagai negara yang katakan negara berkembang, kita mampu mengadakan sistem pemilu secara langsung. Dan bagi saya itu merupakan satu kemajuan. Dan saya di beberapa forum seringkali mengatakan dari sisi populasi pemilih, betul kita ranking 3. Tapi bagi saya dari sisi kemajuan sistem pemilu kita yang pertama. Sehingga kami menolak kalau Amerika itu dikatakan sebagai negara kampiun demokrasi. Yang selanjutnya saya ingin bicara pada persoalan clean election. Next slide. Nah, ini bicara tentang clean election. Ya. Clean election menjadi isu penting dalam kualitas demokrasi. Dan kalau kita bicara tentang clean election di Indonesia itu terrepresentasi dengan prinsip atau asas penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang ini merujuk pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga. Ya, jadi pemilu kita, jadi pemilu yang dengan asas Luber, Jurdil, dan 11 prinsip lainnya, dan bahkan di pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu baru kali itu menegaskan tentang prinsipnya politik inklusif, yang dimana disabilitas tidak hanya memiliki hak pilih di pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tapi juga memiliki hak untuk dipilih. Jadi dengan demikian kita mengedepankan prinsip
clean election, ya, karena free election merupakan satu isu yang sangat penting dalam demokrasi itu sendiri, ya. Dan selanjutnya tentunya kalau kita bicara tentang clean election, ada banyak hal lainnya, ya. Di sini salah satunya adalah pada persoalan otonomi dan kapasitas, ya, otonomi dan kapasitas penyelenggara itu sendiri. Dan ini masih menjadi tantangan bagi kami karena pada tahun 2019 itu ada sekitar 516 kasus di KPP berkaitan dengan putusan pelanggaran kode etik, ya. Jadi berkaitan dengan otonomi dan kapasitas penyelenggara pemilu, inilah yang menjadi PR kami ke depan, kami harus tingkatkan, ya. Dan tentunya karena kita ketahui partisipasi di dalam pemilu itu sangat menentukan, saya berharap kita semua berpartisipasi aktif tidak hanya dalam konteks kegiatan, tapi juga memastikan penyelenggara kami betul-betul melaksanakan prinsip integritas elektoral yang ada atau termaktub di dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 khususnya pasal 6. Yang selanjutnya ini bicara tentang pada persoalan ini ya, evidence of voting, ya. Evidence of voting ini maksudnya bukti dari pemungutan suara itu sendiri, Bang, ya. Yang kita ketahui banyak sekali dinamikanya, ya. Isu electoral fraud, ya. Isu electoral fraud saya pikir ini menjadi isu yang selalu berulang, Bang, ya, di Indonesia. Dan ini ke depan kami akan berupaya membuat rancangan-rancangan program yang membuka partisipasi seluas-luasnya masyarakat dan berupaya untuk menekan yang namanya kecurangan dalam pemilu, ya, kecurangan dalam pemilu. Nanti ke depan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara, walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyatakan secara eksplisit seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 111 tentang rekapitulasi bisa menggunakan teknologi informasi, ataupun di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 85 ayat 1 huruf C dan 2A berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemungutan suara dalam pilkada boleh menggunakan teknologi informasi atau e-voting. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bisa dikatakan dalam konteks pemberian suara masih sangat konvensional, Bang, karena harus dicoblos, tapi tentunya bicara tentang e-voting ada plus minusnya. Jerman sendiri, ya, Mahkamah Konstitusinya izin Mahkamah Konstitusi Jerman kalau tidak salah melarang pelaksanaan e-voting di Jerman, ya. Walaupun Mahkamah Konstitusi kita memberikan ruang itu pada putusan di tahun 2009, Prof, ya. Mohon izin, kasus ada judicial review dari masyarakat Bali, ya, akhirnya dituangkan dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya. Dan belum lama dalam pemilu di Australia, pemilu federal, Bang, ya, yang bulan April, e-voting mengemuka, dan ada beberapa negara federal di Australia, Bang, ya, yang menolak e-voting dan berencana tidak menggunakan e-voting. Kembali, Bang, ya, sudah pernah menerapkan, tapi ya sudah pernah menerapkan dan kembali ke konvensional, ya. Dan kami juga seringkali mendapatkan pertanyaan, kapan Indonesia menggunakan e-voting? Saya menyampaikan kami butuh kepastian payung hukum berkaitan dengan asas rahasia di dalam Undang-Undang Dasar. Mohon penjelasan berkaitan atau mengenai asas rahasia di dalam pasal 22 ayat 1 itu perlu dijelaskan di dalam undang-undang secara lebih spesifik lagi. Kenapa? Karena e-voting itu meninggalkan jejak yang disebut dengan digital footprint. Jadi kalau dilakukan digital forensik atau digital tracing, maka orang akan ketahuan memilih siapa. Nah, ini artinya memang bicara e-voting tidak sederhana pada saat kita menggunakan e-money, pada saat kita menggunakan e-banking. Walaupun e-money kemarin pada saat penerapan awalnya sempat mendapatkan class action karena dalam undang-undang transaksi itu belum ada klausul e-money. Ya, ternyata memang disrupsi digital lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Seperti itu, ya, Bang. Tapi bagi kami, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak masalah walaupun tidak ada e-voting, karena dengan menggunakan
pemberian suara metode konvensional justru jauh lebih otentik, asal jangan ada yang namanya perilaku manipulatif atau electoral fraud, yang dimana pada saat pembacaan hasil pemungutan suara sebenarnya yang dipilih itu partai A, tapi yang dibaca partai B, yang harusnya itu caleg C yang dibaca caleg B misalnya. Nah, ini kan electoral fraud. Ya, artinya ini menjadi tantangan kami karena saya ke beberapa daerah seringkali mendapatkan isu tersebut. Ke depan saya mohon kita semua berpartisipasi aktif, dan ketika kami berkomunikasi dengan pihak DPP partai, kami mohon di seluruh TPS di Indonesia yang nanti jumlahnya sekitar lebih dari 700.000 TPS, mohon seluruhnya ada saksi. Nah, berkaitan dengan penempatan saksi ini juga berkembang pada persoalan saksi dibiayai oleh negara, yang sebenarnya isu ini sudah mengemuka pada tahun 2018 ya, yang pada waktu itu sempat juga ditolak oleh masyarakat. Kalau saya lihat akhirnya pemerintah pada waktu itu Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo awalnya membiayai saksi, akhirnya mundur, tarik mundur. Yang padahal saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi bahwa pendanaan publik ini penting buat partai politik. Sekarang sebenarnya di kita ya bicara tentang pendanaan partai politik ini sebenarnya tidak jelas juga. Walaupun undang-undang itu menegaskan adanya bantuan partai politik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi saya melihat seringkali bantuan untuk partai politik itu didominasi oleh orang tertentu, sekelompok tertentu. Karena memang dalam praktek pemilu maupun dalam praktek elektoral maupun non-elektoral, crowdfunding belum menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Ya, seperti misalkan pada waktu Pilpres 2008 di Amerika, crowdfunding ini luar biasa sehingga dana kampanye Barack Obama itu melampaui ekspektasi. Ya, kalau di kita bisa lihat bagaimana sumbangan warga terhadap para calon capres ya, ataupun calon kepala daerah. Justru sebaliknya kalau di kita. Ya. Nah, ini berkaitan dengan clean election, dan kalau secara overall ya ini pada umumnya menurun ya. Mudah-mudahan Indonesia di 2019 nanti di 2024 nanti ini grafiknya menaik atau kualitas clean election maupun credible electionnya meningkat, dan tentunya kami juga banyak membicarakan pada persoalan inclusive suffrage atau hak pilih inklusif. Tidak hanya pada persoalan disabilitas, tidak hanya pada persoalan lansia, tidak hanya pada persoalan etnis minoritas, tetapi juga kami sedang memikirkan bagaimana para tunawisma, homeless, ya, homeless ini bisa menggunakan hak pilihnya, tapi tentunya karena putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penggunaan hak pilih harus menggunakan KTP elektronik, begitu juga undang-undang pemilu, maka solusinya adalah bagaimana para tunawisma ya ini memiliki KTP elektronik. Mudah-mudahan isu ini tidak menjadi isu yang krusial di Sumatera Barat ya, artinya seluruh warga Sumatera Barat yang berhak memiliki KTP ini sudah mendapatkan KTP elektronik, karena itu menjadi syarat utama. Jadi persoalan inclusive suffrage ini juga menjadi perhatian kami. Ya, karena kami berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang bersih, pemilu yang kredibel, atau dengan istilah lain pemilu yang berintegritas. Tentunya kami tidak bisa sendiri, ini merupakan hajat kita bersama, harus terlibat semua pihak. Next slide. Ini kalau kita bicara tentang 12 negara ya, 12 negara ataupun negara-negara lainnya, ya ini pada umumnya menurun seluruhnya, termasuk Amerika Serikat. Saya sependapat, Prof. Ya. Kalau Amerika harus turun gambarnya, kalau naik malah ada masalah juga ya. Jadi memang sangat objektif internasional idea, Pak. Bahkan saya menyebut Mr. Trump itu sebagai the father of post-truth politics. Karena ada dua peristiwa di dunia ini. Pertama Pilpres Amerika, khususnya Trump sebagai capres. Yang kedua British exit atau Brexit. Kalau di Jawa Tengah dikenal dengan Brebes exit. Akhirnya kita mengenal diskursus politik pasca kebenaran. Dan di sini belum ada Indonesia ya, Pak ya? Ya nggak difiturkan. Nggak difiturkan. Artinya punya potensi up ya grafiknya. Mudah-mudahan besok 2024 meningkat, Pak ya. Kalau nggak meningkat ya saya belum para aman. Oh, belum para aman. Ya.
Karena di sini ada beliau, saya mohon request Bang ya, agar grafiknya Indonesia ikut masuk ya. Meningkat. Sudah dipesan sejak sekarang. Nanti kita lihat meningkat atau tidak. Ya. Next slide. Ini bicara tentang The Economist Intelligence Unit. Ini ada salah ketik ya. The Economist Intelligence Unit ini salah satu bagian atau departemen di majalah Economist yang berbasis di London. Kalau melihat grafik ini, ya, Indonesia berada di ranking 52 di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Indonesia di ranking 64-65. Artinya ada peningkatan di tahun 2021. Ya, walaupun ya. Reportase atau pelaporan freedomhouse.org mengatakan Freedom House yang berbasiskan di Washington, kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan selama 1 dasawasa dari yang namanya free country menjadi free country. Ya, jadi negara yang enggak demokrasi sepenuhnya, Pak, seperti itu. Tapi tentunya ini semua kita jangan merasa oh ini ternyata sudah ada peningkatan. Tapi kita lihat bagaimana Timur Leste di ranking 43. Ya, bukan negara ya, dahulu provinsi kita. Ya, dahulu provinsi kita sebelum tahun 99 menjadi provinsi kita, ternyata rankingnya lebih tinggi dari kita. Yang selanjutnya Malaysia 39. Ya, padahal demonstrasi di Malaysia juga luar biasa, Pak. Ya, tidak seperti di Indonesia. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dalam masa pandemi. Jadi Asia yang pertama kali menyelenggarakan pemilu di tengah masa pandemi, yang pada waktu itu lebih dari 80 negara menunda pemilunya. Ya, itu adalah Korea Selatan. Ya, kalau di Amerika Latin ada Meksiko. Ya, tapi Indonesia di 2020 tetap melanjutkan penyelenggaraan pemilu di tengah masa pandemi. Ya, artinya kita punya pengalaman dan hari ini status pandemi kita atau status COVID-19 kita ini belum dicabut oleh pemerintah. Nah, walaupun sudah ada pelonggaran dalam penggunaan masker ya, termasuk saya jarang pakai masker, saya minta maaf. Ya, kadang saya lupa dan melupakan masker sebenarnya. Ya, jadi kalau bicara tentang penyelenggaraan pemilu tengah masa pandemi, ya kita sudah punya pengalaman dengan rekayasa elektoral pada level prosedur. Kalau kita merujuk pada pemikirannya Bima Nuris dalam buku Electoral Engineering. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan 2024 Indonesia bisa dinyatakan sebagai negara yang bebas COVID-19. Dan pada tanggal 9 Mei saya bersama Bang Adi Aman, ini ada di Manila, Bang ya. Ada di Manila dan kita juga sempat diskusi. Saya menegaskan bahwa kalau Filipina merasa bangga menjadi negara yang hebat menyelenggarakan pemilu di tengah masa pandemi, kami nyatakan Indonesia lebih dulu ya, dalam pemilihan kepala daerah dan bahkan partisipasinya mencapai angka 76,09%. Ada peningkatan dari rata-rata sekitar 74% di 270 daerah. Artinya antusiasme elektoral kita tidak dipengaruhi oleh pandemi. Rakyat Indonesia, pemilih Indonesia pada dasarnya tidak takut COVID, itulah kira-kira kesimpulannya. Karena ada datanya, ya. Oke, next slide. Ini berkaitan dengan disinformasi. Kenapa ini penting dan saya tampilkan kebetulan dalam reportase internasional IDEA itu ada di halaman 23. Ya. Nah, 2019 kemarin, ya, kita ketahui hoax luar biasa. Ya, terjadi polarisasi pemilih yang sangat tajam. Ya, ada persekusi politik, ya, hoax beredar di media sosial. Itulah yang tadi kenapa Bang Ferry Amsari menjelaskan media sosial menjadi alat atau sarana yang dapat merusak demokrasi. Ya, dalam konteks pemilu serentak 2019 kemarin, saya sependapat, Bang. Bayangkan ruang publik kita ya, diisi oleh terma atau istilah-istilah hewan. Ya, padahal Indonesia adalah negara yang berpancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ruang publik kita, digital public sphere kita itu diisi oleh istilah hewan. Ada cebong, ada kampret. Ya.
Untung hanya dua istilah tersebut dari istilah-istilah yang lainnya kan. Tapi bagi saya ini sebuah problem dari peradaban demokrasi kita. Tidak sekedar pada persoalan problem etika komunikasi politik dan literasi media sosial kita, ya, tapi ada permasalahan dalam peradaban komunikasi politik kita. Lebih luas lagi ada problem dalam peradaban demokrasi kita. Polarisasi yang terjadi di 2019 tersebut yang sangat tajam, itulah kami kenapa pada akhirnya menetapkan masa kampanye 75 hari. Ya, terlepas dari perdebatan dan wacana dan bahkan tuduhan mungkin di luar sana, kenapa KPU menetapkan 75 hari, tapi pertimbangan kami meminimalisir polarisasi pemilih yang tajam sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan dahulu di 2019. Dan itu semua akibat disinformasi, akibat hoax, akibat misinformasi. Kalau dalam studi ilmu politik dikenal dengan istilah politik pasca kebenaran. Dan disinformasi, saya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh International IDEA, ini merupakan sebagai defining vulnerability of demokrasi. Ini adalah faktor yang dapat merusak demokrasi itu sendiri. Ya. Next slide. Nah, kalau melihat tema kita, ya tadi GSOD dan era, Bang, ya, mungkin titik temunya pada persoalan electoral system. Kebetulan ini ada buku yang bagi para penggiat aktivis atau penggiat demokrasi elektoral, saya yakin buku ini sudah dibaca habis, termasuk KPU Sumatera Barat ini, ya. Ya, ini ada pendapatnya Blaise dan Masikot, ya. Dia mengatakan bahwa yang namanya sistem pemilu itu, ya, tidak hanya didefinisikan tentang bagaimana memberikan suara, tetapi juga ini berkaitan dengan bagaimana kursi dialokasikan. Nah, jadi persoalan alokasi kursi ini menjadi hal yang sangat serius, dan ini juga nanti berkaitan dengan yang namanya universal suffrage. Kofi Annan Foundation mendefinisikan tentang integritas elektoral, salah satunya adalah apakah dalam penyelenggaraan pemilu dapat menerapkan prinsip hak pilih universal. Dalam artian ada keadilan dalam konteks alokasi kursi, ya. Dan kita ketahui sistem pemilu kita menggunakan sistem proporsional, dan bahkan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 kalau tidak salah, izin Prof, menegaskan sistem pemilu kita sistem proporsional daftar terbuka, ya. Dan sistem tersebut juga semakin menegaskan pada dasarnya tidak hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung seperti yang dijelaskan dalam pasal 6A, tetapi juga pemilihan dalam pemilu legislatif, karena kita bisa memilih langsung siapa caleg kita. Ya, tentunya dengan beragam implikasi yang menjadi perdebatan publik adalah yang mengatakan bahwa sistem proporsional daftar terbuka meningkatkan praktek book buying, klientelisme dan lain sebagainya, sehingga pemikir ataupun peneliti dari Australia, ANU, Australian National University, seperti Edward Aspinall dan Barrett Scott pernah menulis buku di tahun 2018 awal yang berjudul Demokrasi Proses. Burhan Muthadi juga menulis buku tentang food buying, ya, dan banyak kritik kita, ya, tentang praktek politik uang. Mudah-mudahan ke depan hal itu dapat kita turunkan, karena nanti ini semua berkaitan dengan sistem pemilu, dan ya di antara tipologi sistem pemilu, ya, ini juga ada yang berkaitan dengan besaran kursi di daerah pemilihan atau distrik magnitude. Next slide. Ini landasan hukum tentang penataan dapil. Undang-Undang Nomor 7 memberikan kewenangan atributif kepada KPU untuk melakukan penataan dapil. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan dapil provinsi, ya, dan dapil DPR RI, itu semua sudah ada dalam lampiran 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan bahkan di tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan berkaitan dengan judicial review, kalau nggak salah dilakukan oleh Perludem, ya, berkaitan dengan kenapa penataan dapil itu harus dicantumkan dalam undang-undang pemilu. Yang pada dasarnya ini sudah dimulai sejak Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang menjadi undang-undang pemilu untuk pemilu 2009. Mahkamah Konstitusi, izin Prof kalau saya salah mohon diluruskan, menyatakan berkaitan dengan penataan dapil atau redistricting yang menjadi bagian dari lampiran undang-undang itu merupakan salah satu kebijakan hukum terbuka, open legal policy.
Jadi itu pada dasarnya tidak ada masalah. Dan ke depan berkaitan dengan DOB, ya, kami berharap nanti pemerintah juga dapat mencantumkan sebenarnya berapa sih alokasi kursi di 3 DOB tersebut, ya, dan bahkan katanya akan ada 2 provinsi baru. Nah, cuma yang jadi problem sebenarnya ketika satu provinsi mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan jumlah kursi. Misalnya di tahun 2017 di angka semester pertama Sulawesi Tengah, ya, itu belum 3 juta, tapi sekarang di DAK semester kedua tahun 2021 Sulawesi Tengah sudah lebih dari 3 juta. Sehingga masyarakat di Sulawesi Tengah menginginkan alokasi kursi dalam pemilu anggota DPRD-nya itu 55 kursi. Tapi Undang-Undang Nomor 7, ya, mengunci dalam lampirannya. Jadi penjelas norma yang ada dalam pasal 188 ayat 2 itu nggak konsisten dengan lampiran 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sehingga kami juga menyampaikan hal ini ke pihak legislatif dan pemerintah, ya, agar nanti untuk penataan dapil provinsi juga harus dibuka di setiap tahunnya karena akan ada peningkatan jumlah penduduk seperti itu. Dan kalau tadi saya sekilas, bukan sekilas ya, kami pernah berdiskusi berkaitan dengan era application atau era EPBA, ya. Saya mengapresiasi, secara pribadi mengapresiasi era EPS ini luar biasa, dan tentunya memang karena penataan dapil kita ini adalah dapil dengan basis proporsional berbeda dengan distrik, maka tentunya prinsip-prinsip penataan dapil, ya, kalau di Indonesia dikenal dengan istilah bilangan BBP, ya, mungkin itu juga jadi perhatian Bang, ya, bilangan pembagi penduduk, Bang, ya, ya, BBP, ya, yang menjadi basis ini berapa kursi sih, seperti itu, ya. Ini kalau saya jelasin bisa panjang, saya minta maaf, ya, mungkin sampai di sini aja, jadi masih panjang presentasi saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa berdiskusi. Jadi berkaitan dengan GSOD dan era F, saya pikir ada titik temunya pada persoalan sistem pemilu. Kami berkomitmen ke depan untuk bisa mewujudkan pemilu yang inklusif, pemilu yang luber, jurdil, sebagaimana amanah konstitusi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.